Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di rumah maupun yang dimanapun berada. Sukacita tentunya akan senantiasa dapat kita rasakan. Terwujud saat ini kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah online GKJW Jemaat Lawang. Ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwiknyo Suwondo STH. Mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki rumahnya dan dengan sorak-sorai kita pujikan Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengeningkan cipta. Kita tujukan kepada para keluarga pahlawan kita. Mengeningkan cipta mulai.
Selesai. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita mulai pada kita ini dengan pengakuan yang kita ucapkan secara litani demikian. Atusan taun sabongso jinajah, nging samangkya bebas wus merdika. Negeri kita Republik Indonesia tetalesnya yiku Pancasila. Agung siing Allah yang maluhur, swawi kinen tansah saos syukur, kanthi kiya tumemen makarya, mrih raharja lahir wabatos kita. Salam kasih damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudaraku dan saudariku. Amin. Kita bersama-sama menerima nats pembimbing ibadah kita dari kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19, kemudian 5 ayat 1 dan 2. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kemudian pasal 5 ayatnya 1 dan 2 dinyatakan kepada kita demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita sambut dengan menyanyi KPJ 362 ayat yang pertama. Baiklah saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa mengakui dosa kita, karena tidak seorang pun di antara kita yang sempurna adanya. Juga sebagai bangsa dan negara, gereja dan jemaat keluarga, pasti ada saja kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, bersama-sama kami datang kepadamu di dalam doa dengan penuh ucapan syukur, karena kami Engkau izinkan bersama-sama beribadah secara online, beribadah di rumah kami masing-masing. Kesempatan ini perkenankanlah kami, pribadi, keluarga, bangsa dan negara, gereja dan jemaat, mengakui dosa dan kesalahan kami
yang setiap saat kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersama-sama memohon pengampunan-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Untuk itu jemaat kami mohon berdiri. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sekaligus petunjuk hidup baru ayat 13 sampai dengan 15 berfirman kepada kita sekalian demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Sungguh berbahagia saudara-saudara, apabila saya dan panjenengan hidup dalam anugerah Allah dan mengamalkan anugerah itu dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang kita ambil dari Kejadian 43 ayat 24 sampai dengan 34 yang akan dibaca oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 43 ayat 24 hingga 34. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pagi hari ini bahwa kami semua berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, kami juga membaca dan juga mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Kau memberkati dan menyertai kami semuanya. Amin. Pembacaan firman diambil dari kitab Kejadian 43 ayat 24 hingga 34. Yang demikian firman-Nya. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya,
Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saya dan panjenengan semua yang bersedia selalu mendengarkan firman Tuhan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, jemaat Allah di rumah-rumah, ibadah kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan tema khotbah kita adalah merangkul dengan kasih. Merangkul dengan kasih, yang merupakan kepanjangan dari kata merdeka. Saudara-saudara jemaat Allah di rumah-rumah, situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh Yusuf khususnya dan keluarga Yakub pada umumnya, di mana terjadi adanya kecemburuan sosial, iri hati, kebencian, pengkhianatan, pengucilan, upaya-upaya menghilangkan dan menghancurkan orang lain bisa saja terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bergereja dan berjemaat, berkeluarga pada era kita saat ini. Jemaat Allah di rumah-rumah, dalam rangka memperingati HUT ke-75 RI di masa pandemi Vina kali ini, kita dipanggil untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang memerdekakan bangsa dan negara ini, dengan memerangi dan menghancurkan segala bentuk kecemburuan sosial, iri hati, kebencian, pengkhianatan, pengucilan, upaya-upaya menghilangkan dan menghancurkan orang lain yang ada di antara kita, termasuk memerangi dan menghancurkan godaan dalam diri kita untuk kemudian merangkul yang lainnya dengan kasih, bahkan yang kita anggap sebagai musuh sekalipun, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Pertanyaannya adalah, nilai-nilai hidup dan kehidupan seperti apa? Atau bagaimana yang bisa kita kembangkan dalam mengisi kemerdekaan sebagai orang Kristen yang adalah anak-anak Tuhan? Dalam teks dan konteks bacaan kita kali ini, paling tidak ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kita laksanakan bersama. Yang pertama, menjadikan diri kita masing-masing sebagai bapak, baik dalam arti formal maupun non-formal, biologis maupun non-biologis, politis maupun non-politis, yang bapai dalam tanda petik, tidak pilih kasih,
tidak mbancinde mbanciladan seperti Yakub, melainkan berlaku benar, adil, jujur, dan dapat merangkul semua pihak, suku, agama, dan ras, dapat mengayomi dan ngayemi. Yang kedua, mempunyai semangat untuk mengampuni dan merangkul dengan kasih bagi semuanya, dan tidak menjadikan yang lain di luar dirinya sebagai musuh yang layak untuk dijadikan sasaran kebencian dan balas dendam. Yang ketiga, dalam kapasitas kita masing-masing tidak pernah dan tidak akan pernah menyalahgunakan jabatan sebagai alat untuk memukul, tetapi merangkul dengan kasih. Bukan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, bukan dalam semangat ngaji mumpung, tetapi semangat mengabdi sebagai hamba Allah. Yang keempat, hendaknya saya dan panjenengan semua memiliki sikap hidup yang berorientasi pada masa depan dan memandang serta mengamini dan mengimani bahwa semua hal yang terjadi, termasuk fitnah, sebagai cara Allah menuntun, melihara kita semua sebagai bangsa demi kebaikan semua pihak, sehingga tidak semestinya dalam situasi kondisi kita sekarang ini, situasi kondisi pandemi fitnah, kita saling menyalahkan, saling menjatuhkan dan menyakiti satu dengan yang lainnya. Tetapi seharusnya masing-masing kita sebagai bagian dari bangsa ini selalu bersedia introspeksi diri dan mencari solusi bersama dengan senantiasa saling melayani, memerdekakan. Mari bersama-sama kita selamatkan bangsa dan negara kita. Saya akan menyampaikan sebuah puisi yang pernah saya dengar. Saya ingin membangun dunia sebagai rumah dan melengkapi dengan cinta. Tumbuhkan pohon apel dan lebah madu dan kura-kura putih salju. Saya ingin mengajari dunia bernyanyi dalam harmoni yang sempurna. Saya ingin memegangnya di tangan saya dan menemaninya. Saya ingin melihat dunia sekali, semua berdiri bergandengan tangan, dan mendengar bergama melalui perbukitan untuk perdamaian sebuah negeri. Itulah nyanyian yang saya dengar. Dirgahayu Republik Indonesia pada hari ulang tahun ke-75, Merdeka! Amin.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu-lagu nasional yang akan dipimpin oleh pandu puji. Jemaat dimohon berdiri. Sedia berkorban untukmu.
Sekarang mari kita bersama-sama berdoa syafaat yang nanti kita tutup dengan doa Bapa kami, kita lakukan bersama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, berbahagia dan bersyukurlah kami memiliki negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah berumur 75 tahun. Pejuang-pejuang kami telah melakukan perjuangan dengan berkorban jiwa raga, bahkan perasaan, pemikiran, dan lain sebagainya, harta benda, demi kemerdekaan bangsa ini. Biarlah kami semua melanjutkan perjuangan mereka sebagai pahlawan-pahlawan kemerdekaan, termasuk di dalamnya saat ini. Biarlah kami juga menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Saudara-saudara kami, para tenaga medis, juga kami semua Engkau gerakkan untuk saling peduli satu dengan yang lainnya dalam mengisi kemerdekaan ini. Jauhkanlah kami dari sifat dan sikap saling menyalahkan, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, tetapi berilah kemampuan kami semua untuk merangkul dalam kasih. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, sampai dengan pemerintahan yang paling rendah. Karuniakanlah mereka roh hikmat, akal budi, kemampuan untuk memimpin dan memerintah bangsa ini dengan kuasa dan wibawa ilahi, supaya bangsa dan negara ini dibawa kepada suatu Indonesia yang baru, Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang telah Tuhan izinkan berada di pemerintahan bangsa kami. Kiranya mereka melakukan tugas panggilannya dengan penuh tanggung jawab, tetap menjadi garam dan terang dunia. Kami serahkan masyarakat bangsa kami, termasuk kami semuanya. Kiranya Tuhan mengendalikan diri kami masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami doakan pelayan harian Majelis Agung, kami doakan pelayan harian Majelis Daerah, demikian juga penatua diaken se-GKJW, Majelis Jemaat milik Tuhan. Kiranya mereka menjalankan tugas panggilannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar melayani kami semua warga jemaat. Kami doakan saudara-saudara kami, komisi-komisi, pokja-pokja, karyawan-karyawati gereja, demikian juga pandu puji organis, saudara-saudara kami yang telah membantu terlaksananya penayangan ibadah kali ini. Pasti Tuhan telah memberkati mereka, memberkati segala hal yang dilakukan mereka. Kami doakan seluruh warga jemaat yang menderita sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan berkarya menyediakan pekerjaan bagi mereka, yang sedang menunggu jodoh pemberian Tuhan. Kami tahu Tuhan telah berkarya sedang menyiapkan jodoh yang sepadan. Bapa Allah surgawi, warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kiranya mereka juga mendapatkan sukacita surgawi yang berasal dari Tuhan sendiri.
Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan bangsa negara kami, kehidupan gereja jemaat kami, demikian juga kehidupan keluarga-keluarga kami, para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat kami khususnya, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, dengan seluruh perangkatnya, kiranya tetap menjalankan tugas panggilan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Terlebih Bapak Pendeta Sistrianto yang sekarang merasa kurang sehat badannya, mari Tuhan Kau jamah tubuhnya, Kau karuniakan kesembuhan yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus, doa ini kami haturkan. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang kita lakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Baik saudara, kita akan mempersembahkan persembahan kita yang akan dipandu oleh anggota majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari 1 Tawari 2:9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan diiringi pujian KPJ 345 ayat 1. Nanging sepi
Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kita. Terlebih kami mengucap syukur dan terima kasih karena meskipun masih dalam masa pandemi, kami masih Tuhan izinkan untuk mendengarkan sabda-Mu di pagi ini melalui ibadah online. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan tuntunan bagi hidup kami. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami telah menghaturkan persembahan yang kami ambil dari berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, baik persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengaturkan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan memberikan roh kelimpahan dan kecukupan. Kami berdoa untuk saudara kami yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah Tuhan doa ucapan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama yang indah dan kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah kita berdiri untuk meresapi pengutusan dan pengakuan kita yang demikian. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di Persada Indonesia. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membuka diri, bersemangat kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Kita bernyanyi dari PKJ 177 ayat yang ketiga. Ku melihat yang resah, Sekarang pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta, yang adalah sumber segala berkat dan kasih, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang adalah sumber damai sejahtera dan keselamatan, Roh Kudus Sang Pemelihara hidup dan kehidupan, yang adalah sumber terang dan hikmat akal budi,
menyertai dan memberkati saudara-saudariku. Haleluya, amin. Kita pujikan PKJ 180 ayat yang pertama. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tengah